Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari baru kami sambut dan kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu. Hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berfokuslah kepada Sang Kasih. Nah, Bapak Ibu memperhatikan keadaan dunia dan zaman yang semakin jahat, hedonis, dan individualistis saat ini menyebabkan orang menjadi semakin khawatir, takut, pesimis, dan akan berpikir panjang untuk melakukan apapun yang baik, termasuk berbuat kasih kepada sesama, membantunya dan menolongnya. Nah, dengan kejahatan yang semakin marak membuat orang sering curiga dulu ketika akan berbuat baik. Sehingga demi keamanan diri wajar terdengar nasihat yang kita selalu bicarakan, bahkan kita selalu dengarkan seperti ini. Jangan terlalu baik pada semua orang, nanti dimanfaatkan. Atau jangan bicara dengan orang yang tidak dikenal. Ya, sekarang banyak sekali terjadinya penculikan. Atau jangan tertipu dengan penampilan mereka yang miskin, meminta-minta di jalan. Sesungguhnya mereka itu semua sebenarnya ada organisasinya. Mereka itu sebenarnya orang berada. Ya, jangan kasih mereka lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlepas dari benar atau tidaknya, fenomena-fenomena seperti itu ada, nyata dan faktual. Hendak menunjukkan bahwa dengan kejahatan yang masif dan sistematis, menemukan orang tulus itu semakin sulit. Dan mengasihi sesama pun akan semakin sulit dilakukan. Nah, pertanyaannya lalu kemudian dengan fenomena tersebut, apakah membuat kita berhenti untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama? Atau kita akan melakukannya? Ya, tentu tidak ya. Mengapa? Karena hal mengasihi bukan pilihan. Bukan kewajiban, apalagi kondisional atau bersyarat bagi kekristenan atau orang percaya. Melainkan mengasihi itu adalah sebuah identitas, sebuah status kita dan spiritualitas kita yang adalah orang percaya atau orang Kristen. Mengapa? Karena 1 Yohanes 4, 19, 21 berkata Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan karena kita adalah murid-muridnya. Bahwa perintah Tuhan itu selalu didahului oleh anugerahnya. Bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita supaya kita bisa menang melawan dosa. Termasuk dosa dalam berhenti mengasihi, dosa dalam berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak perlu kita kasihi, dosa dalam berpikir bahwa ada keadaan-keadaan tertentu ketika kita boleh tidak mengasihi. Nah, saudara, jika kita perhatikan perintah-perintah di dalam Alkitab, standarnya lebih berat dibandingkan standar dunia. Misalnya, kita tidak hanya diperintahkan untuk mengasihi, namun juga mengasihi orang yang memusuhi kita. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5, 43-44. Berat sekali bukan? Tetapi ingatlah, perintah-perintah di dalam Alkitab selalu disertai dengan anugerah Tuhan, sehingga kita mampu menjalankannya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi sesama kita, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, kita agar supaya dapat mengasihi sesama kita, maka jangan lagi kita mengandalkan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seringkali kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kita ataupun keburukan-keburukan yang ada dalam diri orang lain sebagai alasan untuk tidak mengasihi. Seperti pernyataan begini, bagaimana mungkin mengasihi kalau suami saya masih seperti itu? Kalau istri saya masih seperti itu? Bagaimana bisa mencintai gereja kalau isinya orang-orang seperti dia? Ya, omongannya selalu menyakitkan hati. Atau bagaimana mungkin memperhatikan orang sementara keadaan ekonomi keluarga kami sendiri masih morat-marit, masih memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan ini mungkin ada juga orang yang saldo ATM-nya tidak akan habis untuk dinikmati seumur hidup. Tetapi mungkin ada juga yang tidak tahu minggu ini mau makan apa. Bulan depan bagaimana menghidupi bisnisnya dan usahanya. Mungkin saat ini ada keluarganya sangat harmonis dan bahagia.
Tapi mungkin juga ada yang sangat merasakan kepahitan dan luka batin dengan suaminya, dengan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, dan anggota keluarga lainnya. Mungkin ada yang nyaman dengan kehidupan bergereja, tetapi mungkin ada juga yang sedang terluka merasa sakit hati karena perlakuan sesama warga gereja. Tetapi saudara, dengarlah baik. Pertanyaannya, dalam keadaan-keadaan yang berbeda seperti itu, apakah kasih Allah yang kita terima juga adalah berbeda? Sungguh tidaklah. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya demi menebus seluruh dosa kita. Sama, semua orang yang percaya kepadanya mendapatkannya secara penuh. Jadi kasih Tuhan yang kita terima sebenarnya sama saja. Jadi mau dosa orang kaya, orang miskin, dosa besar, dosa kecil, dosa penjahat, pembunuh, dosa yang beragama, dosa orang munafik atau penipu, sama saja di mata Tuhan. Dan untuk semua dosa itu Kristus mati karena kasih-Nya, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal yang tak bercacat celah. Maka Bapak Ibu berfokuslah kepada Sang Kasih, yaitulah Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita mengasihi sesama dengan berfokus pada kekurangan yang dialami oleh diri kita, atau berfokus pada keburukan orang lain, maka pasti suatu saat kita tidak akan sanggup mengasihi sesama, itu akan terlalu berat. Tetapi kalau kita berfokus pada kasih Allah yang tadinya terasa berat, itu akan terasa ringan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita itu sulit mengasihi bukan karena kondisi kita yang susah dan berkekurangan, tetapi karena kehilangan fokus pada kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sulit mengasihi, marilah kita ingat kepada Sang Kasih. Kasih yang sejati itulah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita susah, sakit hati, marah, tertekan, sehingga sulit mengasihi, maka tenangkanlah dirimu, bacalah firman Tuhan, datanglah dan berdoalah kepada Tuhan, maka keadaan dunia dan sesama, seburuk apapun, tidak akan membuat kita kehilangan kekuatan dan tidak akan membuat kita kehilangan energi untuk mengasihi. Mari berfokuslah kepada Sang Kasih. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kami kembali diingatkan untuk kami sungguh berfokus kepada Engkau adalah Sang Kasih, Tuhan Juru Selamat kami. Kami mohon sekiranya Roh Kudus bantu kami, sehingga semua keadaan, perasaan, dan situasi tidaklah menggeser iman dan kasih kami kepada sesama, sekalipun keadaannya seperti bagaimana. Karena itu, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.